Halo, selamat pagi anak didik Bapak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat, sebagaimana juga Bapak hari ini dalam keadaan sehat. Baiklah, Nak, kita akan melanjutkan topik kita. Tetap kita semangat dan kalian juga anak didik kami, jaga kesehatan, jalankan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan sesering mungkin cuci tangan. Baik, di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang desentralisasi dan pertemuan kita sekarang kita akan membahas tentang yaitu otonomi daerah. Nah, ini itu ada otonomi daerah, kita lihat di sana. Mari kita lihat definisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Ada beberapa pendapat para ahli, di mana di situ C.J. Hausen, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah. Ada juga pendapat lain J. Wojong, otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri. Ateng, otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah otonomi daerah adalah hak kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi jelas definisi daripada otonomi itu ada beberapa ahli juga di sana, ada 3, dan juga menurut undang-undang dasar. Menurut bukan undang-undang dasar, menurut undang-undang nomor 9 dan junto undang-undang nomor 23 tahun 2014. Kita lihat ketiga. Ada lagi di sana otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Ini apa maksudnya di situ? Artinya negara Indonesia mengatur asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas. Nah, itulah pemakaman kita. Kita lanjut sekarang keempat, landasan hukum penerapan otonomi daerah. Nah, ini dia keempat kan, landasan hukum. Ada beberapa landasan hukum, artinya perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45 tentang Komite Nasional Daerah KND, Undang-Undang Nomor 22 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, Undang-Undang Negara Indonesia Timur tahun 1950, Undang-Undang Nomor 18, Undang-Undang Nomor 22, Undang-Undang Nomor 25, Undang-Undang Nomor 32, dan sampai terakhir Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Artinya sudah mengalami revisi, perbaikan-perbaikan di dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Tujuannya tidak lain adalah supaya daerah itu memiliki kepedulian lebih spesifik untuk mengatur, mengelola keuangan daerah itu. Dan yang terakhir, kita akan lihat di situ juga nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah Indonesia. Apa nilainya? Nah, itu terdapat 2 nilai dasar yang dikembangkan dalam undang-undang. Pertama, nilai unitaris, yaitu diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara, yang berarti kedudukan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di atas kesatuan-kesatuan pemerintahan. Nilai dasar desentralisasi teritorial yang bersumber dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-Undang 45, berdasarkan nilai-nilai pemerintahan diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Ada lagi di situ lagi pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah kabupaten kota dengan beberapa dasar pertimbangan, dimensi politik, nanti baca, dimensi administratif,
kabupaten kota dan daerah yang ujung tombak pelaksanaan pembangunan, sehingga kabupaten kota yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah yang diatur adalah nyata, bertanggung jawab, dan dinamis. Nyata artinya secara nyata diperlakukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif daerah. Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselesaikan diupayakan untuk memperlancar pembangunan. Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih dan maju lagi. Prinsipnya, prinsip kesatuan ada. Pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat. Prinsip real dan tanggung jawab artinya pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata. Prinsip penyebaran atas desentralisasi perlu dilaksanakan asas dekonsentrasi. Caranya dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif dalam membangun daerahnya. Prinsip keserasian, pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian. Prinsip pemberdayaan, tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna. Nah, itulah topik kita. Yang terakhir di situ ada lagi kedudukan dan peran pemerintah pusat, fungsi layanan, fungsi pengaturan, baru fungsi pemberdayaan, dan seterusnya. Boleh kamu baca nanti seterusnya. Di situ ada diuraikan fungsi pemberdayaan dan lain sebagainya. Itulah materi kita hari ini, yang bisa Bapak sampaikan lebih jelas lebih lagi. Boleh kamu lihat buku ini nanti, boleh kamu download buku PPKN online, boleh kamu lihat. Demikianlah pertemuan kita. Jadi sebagai tugas kamu, boleh kamu lihat di situ tabel 4 makna kedudukan dan peran pemerintah pusat. Nah, ini menjadi tugas semua. Tugas mandiri ya. Ini aja, nanti selesaikan, antarkan ke sekolah. Oke, pahamkan nak? Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini. Dan inilah pertemuan terakhir kita lewat video pembelajaran kita jarak jauh. Karena kita minggu depan di tanggal 30 kita sudah melaksanakan ujian semester pertama bagi kelas 10 dan juga semester ketiga bagi kelas 11 dan semester kelima bagi kelas 12. Demikianlah pertemuan kita ini. Bapak sudahi dengan ucapan selamat pagi.